Serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Pada seri yang ketiga ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Idris Apandi sebagai Ranghyang Prabu Sora, Juni sebagai Kisura Praba, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, dan pembawa cerita Nenek Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, pertempuran di halaman Istana Galuh terhenti sesaat, manakala Raden Sakapalwakuna menjelaskan pada seluruh prajurit Galuh siapa adanya laki-laki muda yang mengenakan ikat kepala ulung dan berkalung bahar. Dan bagi kalian yang berasal dari Indraprasta, dengarlah, Raden Sanjaya akan memberikan pengampunan bagi kalian yang mau meletakkan senjata, menyerah, dan mengakui kepemimpinan dari Galuh yang lalu. Tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Nah, bagaimana? Apakah kalian masih juga ingin memperpanjang pertempuran ini dan menambah jumlah korban? Aku menyerah. Aku menyerah, Sanjaya. Aku menyerah. Ambillah Galuh kembali. Aku akan mundur dan kembali ke Indraprasta. Terima kasih, Paman Sora. Aku benar-benar berterima kasih. Karena persoalan ini putus sampai di sini dan tidak berkepanjangan lagi. Marilah kita masuk ke dalam. Aku ingin menjamu kalian semua. Aku ingin membuat sebuah pesta perpisahan dengan penghuni istana ini. Cukup lama aku di sini. Karena itu ku minta kau mau memberikan kesempatan malam ini untuk menjamu kalian. Berhati-hatilah adik Sanjaya. Laki-laki itu sangatlah licik, penuh dengan muslihat yang kecil. Aku mengerti kau begitu membenciku karena kujang pusakamu. Tapi percayalah, aku akan tinggalkan istana ini sebelum pagi hari. Paman boleh melakukan semua itu. Kami tidak tergesa-gesa. Terima kasih. Terima kasih, kau benar-benar seorang kemenakan yang baik. Masuklah. Ayo. Istana ini kini bukanlah milikku lagi. Masuk. Tidak usah ragu-ragu. Suraprabha, tolong kau urus para prajurit. Jelaskan padanya, kita akan kembali ke Indraprasta. Baik, tuanku. Tolong perintahkan prajuritku untuk membawa masuk Resi Amista. Dan kau lihat keadaan Ki Barunggeni dan beberapa orang muridnya. Perintah hamba jalankan. Kakang, aku tidak bisa mempercayai Prabu Sora. Berhati-hatilah. Pastilah ia tengah merencanakan sesuatu muslihat yang keji. Agaknya memang demikian. Kita harus memberitahukan Raden Sanjaya. Mari Kakang, kita dekati Raden Sanjaya. Ibunda, benarkah semua yang dikatakan Sang Dewi? Kau bukan ibuku yang sesungguhnya. Apapun yang akan terjadi, kau adalah juga ibundaku. Kau telah merawatku semenjak aku kecil. Kau merawatku hingga ajalmu tiba. Lalu siapakah sebenarnya ibundaku? Selepas urusanku ini, aku akan mencari tahu tentang asal-usulku.
Sanjaya. Oh, kau Kak Wulan. Ada apakah? Aku harap kau jangan lengah. Pamanmu Prabu Sora adalah seorang laki-laki yang keji dan licik. Berhati-hatilah. Jangan lengah dan mempercayainya. Terima kasih Kak Wulan. Kita lihat saja apa yang akan diperbuatnya. Baginda Prabu Sora mengundang tuanku Sanjaya untuk bersantap. Segalanya telah kami siapkan. Di manakah Prabu Sora sekarang? Baginda berada di ruang santap, menunggu kehadiran tuanku. Baiklah, aku akan segera ke sana. Marilah Kak Wulan, Kakang Saka. Tunggu sebentar adik Sanjaya. Kau jalanlah dahulu pengawal. Aku akan menyusul ke sana. Baiklah tuanku, hamba permisi. Harap kau mau berhati-hati adik Sanjaya. Pastilah ia kini tengah mempersiapkan satu muslihat keji. Jangan menyentuh hidangan yang dihidangkan sebelum mereka mencicipinya dahulu. Marilah Kak Wulan, Kakang. Kita akan berhati-hati. Mari. Ini adalah pesta perpisahanku dengan istana ini. Kemurahan hatimu yang memberikan izin menyelenggarakan pesta ini membuat aku terhibur meninggalkan istana ini. Ayo duduklah kemenakanku Sanjaya. Mari kita duduk Kak Wulan, Kakang Saka. Ki Suraprabha, pati dari istana Galuh ini membawahi seluruh pejabat-pejabat istana. Mereka adalah orang-orangku, akan tetapi beberapa di antaranya adalah orang-orang lama yang mungkin sudah kau kenal. Aku akan kembali ke Indraprasta, dan mereka semua tidak akan kubawa ke sana. Di sana aku sudah mempunyai cukup banyak pejabat. Indraprasta saat ini berada di tangan putriku Seruni yang didampingi dengan suaminya Pancardumung. Pancardumung? Ya, Pancardumung adikmu. Adikmu putra dari Raden Kuda Amoksa menikah dengan putriku. Benarkah itu? Anak itu benar berhasil mendapatkan Seruni? Mereka menikah beberapa tahun yang lalu. Tepatnya 2 tahun. Ya, 2 tahun lebih. Mengapa kita hanya berbicara saja? Pertemuan ini adalah sebuah pernyataan maaf dariku. Tapi sayang sekali Kakang Sana tidak berada di sini. Di manakah dia berada sekarang? Suraprabha. Iya. Tuangkan minum untuk mereka. Baik tuanku. Ayahandaku saat ini berada di suatu tempat yang jauh dan tersembunyi, Paman. Di tempat yang aman dan damai. Silakan kalian minumlah dahulu gelas yang telah penuh terisi anggur itu. Puaskanlah dahaga kalian dengan anggur itu. Maafkan kami, Tuan Prabu Sora. Kami tidak dapat menikmati minuman ini dengan begitu saja. Agaknya aku yang sudah berlayas seperti ini masih juga kalian khawatirkan. Suraprabha, habiskan dahulu isi gelasmu dan cicipilah semua hidangan yang berada di meja ini. Baik tuanku. Kemudian Ki Suraprabha meneguk habis anggurnya dan kemudian mulai mencicipi satu demi satu hidangan di atas meja. Sementara itu, Anting Wulan mulai memperhatikan lebih teliti lagi suasana di ruangan tempat bersantap. Tidak ada sesuatu pun yang mencurigakan mereka. Dan kemudian pandangannya beralih kembali ke meja santapan. Hidangan beraneka ragam memenuhi meja dan cukup memancing seleranya. Sementara itu, 3 buah lilin dengan cahaya kemerah-merahan bersinar dan menebarkan keharuman melati. Kau lihat itu, Ki Suraprabha patiku. Sedikit pun tidak mengalami satu kesulitan pun. Dia tetap dalam keadaan sehat. Nah, mari silakan kalian cicipi anggur dan hidangan yang telah aku sediakan. Baiklah Paman Sora. Mari Kak Wulan,
Kakang Saka? Tunggu Kakang, adik Sanjaya. Ada apa lagi Kak Wulan? Ya, bukankah makanan ini telah bebas dari kemungkinan yang kita curigakan? Tunggu, bersabarlah Kakang. Tidak ada salah jika kita berhati-hati. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan piring dan gelas kosong kita yang kini telah diisi dengan minuman itu. Jadi, aku akan mencobanya dengan permata biruku. Ini Kakang, jika ada sesuatu yang membahayakan di dalam gelas dan minuman, kita akan dapat mengetahui. Oh, permata biru, sebuah pusaka sangat langka di dunia. Permata sebesar itu merupakan penangkal racun yang sangat mujarab. Silakan Nona mencobanya. Iya, aku memang akan mencobanya. Anting Wulan mendekatkan permata itu di atas minuman anggurnya. Permata yang besar dan bersinar kebiru-biruan itu memancarkan cahaya berkilau dan memantulkan cahaya lilin yang berlenggak-lenggok ke dinding istana. Hal mana menimbulkan bias dan gerak cahaya yang teramat ramai dan menakjubkan. Bagaimana di Wulan? Tentu saja minuman dalam cangkir itu bersih. Sempurna. Bukankah begitu, Nona? Iya. Minumlah adik Sanjaya. Kakang, minuman itu benar-benar bersih dari racun. Mari kita minum dan habiskan makanan ini Kak Wulan. Kakang Saka. Bagus, bagus. Kemenakanku yang manis. Kau benar-benar seorang calon pemimpin yang bijaksana. Kelak jika kau memegang kendali kerajaan ini, rakyat dan kerajaanmu pastilah akan maju dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Ayo, Nona, makanlah. Jangan hanya memandangi saja masakan itu. Anting Wulan yang masih dirasuki oleh keraguan terpaksa turut menyantap makanan itu dengan setengah hati. Dan setelah beberapa saat mereka menikmati hidangan persembahan dari Prabu Sora. Kepalaku terasa berputar-putar. Pandanganku. Kakak Saka. Setan rupanya. Aku tidak boleh bertindak gegabah. Setan. Kau licik, Paman Sora. Licik. Berbahaya sekali keadaanku saat ini. Aku akan berpura-pura dahulu dan mempelajari situasi. Kelihatannya keduanya, adik Sanjaya dan Kakang Saka, telah terkena racun dari Prabu Sora. Setan. Licik. Kubunuh kau. Lihatlah Amista, kita masih juga dilindungi oleh Dewata. Lihatlah kini ketiga orang yang kita takuti telah tidak berdaya di tanganku. Matikan segera lilin itu, Tuan. Beberapa penjaga di luar ruang makan ini tentu telah menjadi pingsan karena asapnya. Rupanya lilin itu yang membuat Kakang Saka dan adik Sanjaya seperti itu. Aneh. Sedikit pun aku tidak terpengaruh oleh asap racun lilin itu. Mungkin karena pengaruh dari permata biru yang menempel di tubuhku. Aku harus cepat meninggalkan tempat ini dan membawa Kakang Saka dan adik Sanjaya yang tidak sadarkan diri. Ya, wanita itu sadar, Amista. Hei, langkah cepat. Dan jangan biarkan wanita itu meninggalkan istana ini. Cepat. Ya. Cepat. Wanita itu tidak dapat berbuat
banyak dengan dua tubuh kawannya dalam pondongannya. Ya. Aku tidak boleh terpengaruh dan melayani mereka. Aku harus segera tinggalkan tempat ini dan menyelamatkan Kakang Saka dan adik Sanjaya. Jangan biarkan wanita itu lolos. Ya. Setan, berbahaya sekali. Mereka tentu akan kembali. Permata biru itu tentu akan dapat melenyapkan racun yang ditebarkan melalui asap lilin. Celaka. Aku akan membicarakan masalah ini dengan Resi Amista. Sementara itu, Anting Wulan membawa tubuh Raden Sanjaya dan kakangnya menjauhi Istana Galuh. Kedua tubuh yang tidak berdaya itu diletakkan di atas punggung si Tunggul dan ia mengikuti sambil berlari cepat di sampingnya. Kukira sudah cukup jauh aku meninggalkan Istana Galuh. Hutan ini cukup aman bagiku untuk memeriksa keadaan Kakang Saka dan adik Sanjaya. Tunggul, berhentilah Tunggul. Di sebuah lamping bebatuan besar, Anting Wulan membuat perapian dan kemudian merebahkan tubuh kakangnya dan Sanjaya. Kedua wajah pemuda itu kelihatan demikian pucatnya. Apa yang harus kulakukan dengan permata biru ini? Kukira aku dapat menggosok-gosoknya sebagaimana yang dulu kulakukan terhadap Raden Purbaya di penginapan. Ya, anak itu berhasil kusadarkan dari pengaruh asap penghilang kesadaran. Baiklah, aku harus mencobanya segera. Wulan menggosok-gosokkan permata biru yang merupakan benda pusaka langka yang didapatnya dari kakek Kaliman. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kelanjutannya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.